سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang kurban beserta tata cara penyembelihan kurban. Pada malam ini kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang haji, tentang keutamaan dan keistimewaan ibadah haji dalam Islam. Kita akan melihat beberapa hadis dari Rasulullah SAW tentang haji dan umrah. Qala al-musannifu rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala imanun billahi wa rasulih, qila thumma madha, qala al-jihadu fi sabilillah, qila thumma madha, qala hajjun mabrur. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah ditanyakan oleh seorang sahabat, ayyul amali afdal, apa amalan yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, imanun billahi wa rasulih. Amalan yang paling utama adalah, yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, kemudian ditanyakan lagi, thumma madha, setelah itu apa amalan yang paling utama? Rasulullah menjawab, qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu yang kedua. Qila, ditanyakan lagi, thumma madha, kemudian apa amalan yang paling afdal setelah itu? Qala, Rasulullah menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Makna haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Karena ada haji yang tertolak. Ada haji yang tertolak, ada haji yang mabrur. Nah, haji mabrur masuk dalam kategori amalan yang paling utama dalam Islam. Dan sebenarnya haji dia adalah salah satu daripada rukun Islam, pondasi Islam. Dia setingkat dengan solat 5 waktu. Dia setingkat dengan puasa Ramadan. Dia setingkat dengan kewajiban zakat. Maknanya sama-sama rukun Islam. Ya, ketika ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Artinya apa itu rukun Islam? Rasulullah menjawab, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hajjul bait
liman istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam adalah yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian wa iqamus salah, mendirikan salat. Kemudian wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa saumu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila, dan melakukan ibadah haji bagi yang Allah berikan istita'ah atau kemampuan. Sehingga posisi haji itu setingkat dengan salat 5 waktu, setingkat dengan puasa Ramadan dan zakat. Artinya sama-sama rukun Islam, sama-sama wajib. Kalau ditinggalkan, berarti dia telah melakukan, seseorang yang meninggalkan haji maka dianggap telah melakukan dosa besar. Sama seperti meninggalkan solat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat padahal dia kena zakat. Jadi kalau tidak berhaji bagi orang yang mampu, maka dia dianggap telah melakukan dosa besar. Jadi itu tentang haji atau makna daripada haji mabrur. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Man hajja, barang siapa yang melakukan haji, falam yarfus, kemudian pada pelaksanaan haji dia tidak melakukan rafas, ya. Rafas itu perbuatan keji, al-fuhsh, ya. Juga bermakna rafas adalah jima. Maka barang siapa yang melakukan haji, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan keji, walam yafsuq, dan tidak melakukan perbuatan fasik, ya, baik dengan anggota tubuhnya atau dengan mulutnya, tidak melakukan fasik. Raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka pulang haji ia bagaikan baru lahir kembali, baru lahir dari ibunya. Artinya terhapus seluruh dosa-dosanya, tidak tersisa sedikit pun, seperti bayi yang baru lahir. Jadi ibadah haji ini luar biasa sekali pahalanya, ya, balasannya dari Allah. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Satu umrah ke umrah yang lain itu menjadi penghapus dosa antara keduanya. Satu umrah dan umrah yang lain. Orang melakukan umrah, kemudian tahun depan umrah lagi, maka antara umrah yang pertama dengan umrah yang kedua itu penghapus dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah 4 kali. Umrah Rasulullah itu 4 kali, hajinya 1 kali. Itu pendapat jumhur ulama. Jadi umrah 4 kali, haji 1 kali. Haji Rasulullah itu kali pertama dan kali terakhir, maka disebut dengan haji wada'. Itulah Rasulullah pertama haji dan itulah terakhir Rasulullah haji. Nah,
Kalau umrah 4 kali. Kenapa? Ini menunjukkan bahawa haji wajib ya, setahun paling kurang sekali wajib bagi yang mampu. Tapi kalau umrah silahkan, mau pergi banyak-banyak boleh, tapi dengan syarat harus dipastikan kita sudah mendaftarkan haji dulu. Kalau sudah daftar haji, seperti kita sampaikan sebelumnya, kalau sudah daftar haji kemudian mau umrah berkali-kali silakan. Tapi kalau hajinya belum daftar kemudian dia lebih mendaftarkan umrah, ini tidak patut ya, tidak seharusnya. Karena haji adalah rukun Islam, sedangkan umrah dia bukan rukun Islam. Meskipun dalam mazhab Syafi'i umrah wajib juga, tapi tingkatan haji itu jauh di atas umrah. Bukan harus pergi haji dulu baru bisa umrah, bukan. Daftar maksudnya. Karena kalau pergi haji dulu baru bisa umrah, itu tidak mungkin. Sekarang waiting listnya 35 tahun lebih. Jadi kalau misalnya kita udah daftar, kemudian harus tunggu haji dulu 35 tahun ke depan baru bisa pergi umrah, itu tidak mungkin ya. Tapi dengan mendaftar itu sudah cukup sebagai kita telah telah bara'atul zimmah, kita telah terlepas kewajiban haji. Masalah berangkat kemudian itu baru kita tunggu panggilan Allah. Kalau kita meninggal sebelum berangkat, tapi kita sudah mendaftar, kita terlepas kewajiban haji. Yang masalah orang yang mampu daftar, tapi dia tidak mau daftar. Itu kalau meninggal, maka dia meninggal membawa dosa besar, meninggalkan rukun Islam. Jadi haji itu paling kurang seumur hidup sekali. Sebagaimana para ulama mengatakan bahawa haji Rasulullah itu sekali, itu haji wada. Tapi sebagian yang lain mengatakan haji Rasulullah itu juga pernah Rasulullah lakukan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagian ulama mengatakan demikian, sebagian ahli sejarah mengatakan demikian. Tapi yang pendapat yang masyhur, Rasulullah itu berhaji sekali seumur hidup, yaitu pada haji wada. Maka pada haji Rasulullah SAW itu ramai sekali umat Islam yang ikut. Karena ada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara haji kalian. Artinya lihatlah kepadaku cara melakukan haji. Maka begitu Rasulullah pergi haji, ya, setahun menjelang beliau wafat, maka umat Islam berhamburan pergi haji. Karena saking ramainya umat Islam yang haji ketika itu, maka Rasulullah melakukan rangkaian ibadah hajinya itu menggunakan kendaraan berupa keledai. Jadi biar lebih tinggi posisinya, di atas keledai Rasulullah tawaf pakai keledai ke Arafah, ke Mina dan seterusnya, ya, pakai keledai supaya umat semua bisa melihat bagaimana cara Rasulullah melakukan ibadah haji. Sehingga itu kemudian, padahal Rasulullah bisa saja pakai onta. Rasulullah kan punya onta yang gagah. Rasulullah bisa saja pakai kuda, kan banyak kuda, tapi Rasulullah pakai onta. Untuk Rasulullah, pertama tujuannya agar bisa dilihat oleh umat Islam bagaimana cara haji yang benar. Tapi Rasulullah menggunakan onta untuk menunjukkan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pergi haji atau pergi umrah, enggak usah terlalu diburu fasilitas VVIP-nya. Ya.
Yang penting enggak parah-parah kali fasilitasnya. Jangan terlalu diburu VVIP. Ada orang pergi haji mesti kelas VVIP sekali. Ya. Sederhana saja. Seperti cara Rasulullah melakukan haji dan umrah. Tidak mesti kamar-kamar khusus yang harganya ya, yang langsung bisa melihat Ka'bah ke bawah. Walaupun boleh-boleh saja. Tapi kalau mengikuti cara haji dan umrah Rasulullah itu, Rasulullah lakukan dengan sangat sederhana. Buktinya Rasulullah pakai keledai. Kenapa Rasulullah enggak pakai onta saja? Kenapa Rasulullah enggak pakai kuda saja? Kenapa pakai keledai? Rasulullah ingin melakukan haji itu dengan penuh kesederhanaan. Tidak dengan kemegahan atau dengan kegagah-gagahan, kemegahan, kebesaran, kesederhanaan. Maka itu mesti diperhatikan oleh siapapun yang berangkat ke sana, baik untuk pergi haji maupun umrah. Khairul umur awsatuha. Jangan terlalu bermewah-mewah di sana, tapi jangan juga terlalu serba kekurangan, nanti susah sendiri juga. Misalnya saya enggak apa-apa, saya yang murah-murah saja, walaupun jarak antara hotel ke Masjidil Haram itu 3 km. Begitu setengah perjalanan dah sesak nafas, susah orang juga. Jadi tidak terlalu memudah-mudahkan, juga tidak terlalu memewah-mewahkan. Khairul umur awsatuha, jalan tengah saja. Tidak cari terlalu VIP sekali, tapi juga tidak terlalu di bawah sekali. Pokoknya yang sederhana, standar-standar biasa dan sederhana itu lebih mulia, ya, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa an Ibnu Shumasah qala hadarna Amr bin al-As wa huwa fi siyaqatil maut fabaka tawilan wa qala falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ubsut yaminaka li ubayyi'aka fabasata yadahu faqabidtu yadi faqala ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Dari Ibnu Shumasah qala, ia menceritakan hadarna Amr ibn al-As, Amr ibn al-As, kami hadir saat Amr ibn al-As fi siyaqatil maut, ketika menjelang wafat. Jadi saat sakaratul maut Amr ibn al-As, ya, Ibnu Shumasah hadir bersama yang lain. Fabaka tawilan, ketika menjelang wafatnya Amr ibn al-As menangis sangat panjang sekali, sangat lama sekali. Wa qala, sambil menangis dia mengatakan, falamma ja'ala Allahul Islam fi qalbi, ketika Allah memasukkan Islam dalam hatiku. Amr bin al-As ini, ya, termasuk sahabat senior, ya, yang masuk Islam ketika di Mekah. Jadi ketika Islam Allah masukkan dalam hatiku, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Islam itu mulai tertarik dalam diriku, maka aku langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ubsut yaminaka li ubayyi'aka. Wahai Rasulullah, buka tanganmu untuk aku berbaiat kepadamu. Ya. Artinya baiat ini sumpah setia kepada Islam. Jadi para sahabat itu ketika mereka masuk Islam itu bukan main-main, bukan biasa-biasa saja, betul-betul serius, hidup mati mereka. Jadi ada sumpah setia. Tidak seperti sebagian kita hari ini, ya, mungkin kalangan-kalangan tertentu yang masuk Islam itu karena tren, tapi gayanya tidak berubah sebelum dia Islam. Hidupannya masih seperti sebelum dia Islam, hanya dia beragama Islam saja. Para sahabat kalau mereka masuk Islam, contohnya seperti Amr bin As ini, dia datang ke Rasulullah, dia katakan, ubsut yadaka, wahai Rasulullah, buka tanganmu, hamparkan tanganmu seperti ini, li ubayyi'aka, untuk aku berbaiat kepadamu. Fabasata yadahu, maka Rasulullah membuka tangannya seperti ini. Faqabidtu yadiya faqala, maka kemudian aku menggenggam tangan Rasulullah. Pegang begini. Faqala malaka ya Amr. Wah, Rasulullah bertanya, wahai Amru, kamu mau apa? Ya. Qala Amr bin al-As mengatakan, aradtu an ashtarit, aku ingin berbuat janji terhadap Islam. Artinya saya mau masuk Islam tapi harus ada janji, ya. Ada perjanjian. Qala tashtaritu madza, apa perjanjian yang ingin engkau lakukan, yang engkau buat? Qala ayyughfarali, aku ingin begitu aku masuk Islam, seluruh dosa aku diampunkan oleh Allah. Qala, Rasulullah mengatakan, ama alimta ya Amru annal islama yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah engkau tahu wahai Amr bin al-As bahwa sesungguhnya ketika seseorang masuk Islam, maka Islam akan menghapuskan seluruh dosa yang telah dia lakukan sebelum Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan sesungguhnya hijrah dari Mekah ke Madinah waktu itu juga dapat menghapuskan seluruh dosa sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan sesungguhnya juga haji menghancurkan seluruh dosa, ya, yang ada sebelum pergi haji. Makanya orang pergi haji bawa dosa, begitu pulang haji dosanya telah gugur semuanya. Jadi kalau mau mengecup orang tidak berdosa, kecuplah jamaah haji yang baru pulang, ya. Karena mereka baru saja gugur daripada seluruh dosa. Tapi begitu pulang haji, karena sudah baru gugur dosa, jangan diam di rumah, nggak keluar-keluar lagi, nggak aktif lagi, nggak kemana-mana lagi, dengan alasan baru pulang haji. Justru orang pulang haji itu gugur dosanya, bawa semangat baru. Bawa semangat baru. Bawa semangat baru, harus lebih aktif dalam menebarkan kebaikan. Jadi jangan pulang haji menghilang. Mana bapak itu? Semenjak pulang haji tidak pernah nampak lagi. Justru setelah haji itu harus lebih tampil berbuat kebaikan. Karena kan pergi haji ini, orang pulang haji ini dia telah menjadi duta-dutanya Allah. Haji ini kan seperti pelatihan. Kita seperti misalnya kita dalam hal birokrasi, dimanapun kita bekerja kan ada namanya pelatihan peningkatan mutu kerja. Dibuat pelatihan kadang-kadang keluar daerah sana, dilatih kita 1 minggu, 3 hari, ya, agar ketika kita selesai pelatihan kerja kita lebih
punya attitude yang bagus, lebih profesionalitas dalam bekerja, lebih semangat. Begitulah haji. Dipanggil oleh Allah ke sana hampir 1 bulan, ya. Kemudian dilatih di sana melalui rangkaian ibadah haji yang sangat-sangat sakral dan bersahaja. Bukan untuk kemudian nikmat ibadah sendiri, selesai haji, selesai, tidak ada tanggungjawab apapun, tidak. Orang pergi haji dipanggil oleh Allah ke sana untuk dilatih, dimasukkan makna-makna besar daripada rangkaian ibadah haji tersebut, untuk ketika dia pulang balik ke negerinya, semangat itu, spirit ibadah haji itu dibawa dalam masyarakatnya. Itu yang seharusnya. Semangat kebersamaan, semangat kekhusyukan, semangat kesederhanaan, semangat ketaatan, semangat al-ithar, mendahulukan orang lain, semangat berkorban. Itu harus dia nampakkan ketika dia pulang haji. Makanya sering kita sampaikan, waktu pesejuk jamaah haji itu jangan hanya disampaikan rukun haji, tata laksana haji. Karena kalau rukun haji, tata laksana haji itu sudah diajarkan sama Kemenak, sudah dibuat pelatihan. Ya, ada Kemenak, ada IPHI lagi. IPHI itu apa kepanjangannya? Apa itu? Pokoknya alumni haji lah. Berbagai macam pelatihan tata laksana. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Pesan-pesan haji yang harus disampaikan oleh jamaah haji ketika dia pulang dari haji. Sampaikan, bawa pesan itu. Makanya itulah tujuan kenapa orang-orang kita itu sering memanggil orang yang sudah haji dengan sebutan haji, Pak Haji, Bang Haji. Pokoknya haji lah. Kalau orang Arab bilangnya al-hajj, yal hajj. Bukan tujuan panggilan itu, bukan untuk kemudian strata kita naik, bukan. Tapi tujuan panggilan itu untuk mengesankan bagi orang yang dipanggil, Anda itu haji. Pada Anda ada pesan besar dari Allah ketika Anda melaksanakan haji di sana. Apa pesan itu? Laksanakan, tunaikan, jalankan ketika Anda pulang dari haji. Jadi panggilan haji itu bukan untuk senang-senang, untuk saya sudah haji, ya. Tapi untuk sebagai kita diingatkan, Anda itu haji. Ketika dipanggil, seperti orang dipanggil dengan gelar apa istilahnya, profesor, Anda itu profesor. Anda jangan main-main, Anda profesor. Profesor itu orang yang sudah mendalami sebuah spesifikasi ilmu. Hasilnya apa? Maka dipanggil prof, guru besar. Jangan main-main Anda. Ketika dipanggil, kenapa dipanggil ustaz? Kenapa dipanggil ulama? Kenapa dipanggil? Itu bukan untuk apa istilahnya? Ada tanggung jawab besar di situ. Ya, ada tanggung jawab besar yang harus ditunaikan. Makanya kalau orang sadar makna itu, dia enggak mudah senang dengan panggilan itu. Dia enggak mudah senang dipanggil Tengku Ustaz. Kenapa dia enggak senang, berat hatinya? Karena besar tanggung jawab di balik panggilan itu. Dia enggak nyaman dipanggil profesor, guru besar, karena besar tanggung jawab di balik itu. Orang sudah terlanjur berpikir ketika guru besar, profesor itu orang sudah menguasai sebuah disiplin, spesifikasi sebuah disiplin ilmu. Ya, demikian juga haji. Orang enggak mudah senang dipanggil, justru dia merasa berat karena tanggung jawab yang besar dari haji tersebut.
Makanya itu harus dipertimbangkan. Yang sudah lama haji, jangan juga hilang semangat hajinya. Begitu berulang tahun musim haji, semangat lagi. Bahawa dulu kita juga pernah haji. Yang belum berhaji juga demikian, semangat. Setiap berulang tahun musim haji, minta sama Allah agar segera diberangkatkan haji. Jadi itu tujuan daripada haji. Bahkan sebenarnya tujuan spesifiknya adalah untuk menciptakan persatuan. Karena kan haji itu lambang persatuan umat. Persatuan umat Islam terbesar setiap tahun itu adalah di musim haji. 6 juta itu. 5 juta atau 6 juta orang berkumpul di satu tempat pada waktu yang sama di puncak haji, yaitu di hari Arafah, di padang Arafah. Maka Allah mengatakan Al-Hajju Arafat, di padang Arafah. Itu 6 juta, 7 juta. Kemudian baru setelah itu perkumpulan-perkumpulan lain di Bangladesh, di Pakistan, di apa lagi? Di apa satu lagi? India. Itu juga perkumpulan terbesar, alhamdulillah. Tidak mudah itu. Kemudian yang ketiga, perkumpulan orang Indonesia pada momen 212. Itu ramai juga itu. Maka haji itu puncaknya adalah persatuan umat menghadap kepada Allah, sedang dalam keadaan tadarru', merendahkan diri, berdoa kepada Allah sepanjang hari di padang Arafah. Maka siapapun yang pergi haji, pulang ke Indonesia, pulang ke kampung masing-masing, pulang ke negeri masing-masing, pesannya adalah persatukan umat dalam menyembah Allah, dalam merendahkan diri di hadapan Allah. Itu pesannya. Rangkul umat. Makanya orang yang haji itu tidak boleh lagi terlalu dalam kelompok-kelompok tertentu. Dia harus jadi penengah. Dia harus jadi penengah. Haji itu penengah, pemersatu. Jadi haji itu tidak boleh lagi memecah belah dia. Penengah, pemersatu. Jadi kalau di kampung itu ada konflik, harusnya yang kita panggil siapa? Haji. Ini ternyata dalam konflik masuk haji. Siapa mau kita panggil? Seharusnya penyelesai konflik-konflik itu ya haji tadi. Dia sudah semangat memersatu, tidak lagi semangat membuat konflik. Tidak suka lagi bertikai. Karena dia sudah menyaksikan bagaimana umat berkumpul di sana. Dia meresapi itu. Setingkat umat berkumpul di padang Arafah, 6 juta orang. Itu mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada kekuatan besar. Bagaimana kalau seluruh umat Islam berkumpul seperti berkumpulnya jamaah haji di padang Arafah? Bagaimana kira-kira kekuatan umat ini? Bagaimana kira-kira Islam ini? Kita di padang Arafah itu enggak berdoa, malu kita. Karena orang lain semua berdoa, nangis-nangis. Nangis-nangis orang berdoa di sana, sedih-sedih. Tak berani kita ajak kawan cang panah sana. Orang semua dalam ketaatan kepada Allah. Maka itu juga kita bawa semangat itu. Bagaimana agar orang bisa semua taat kepada Allah? Hidupkan lingkungan yang taat kepada Allah. Ciptakan lingkungan yang taat kepada Allah. Siapa yang menciptakan lingkungan itu? Adalah alumni haji.
Ciptakan lingkungan itu. Jadi alumni haji ini harus menjadi penggerak terdepan setiap semangat keagamaan di kampung-kampung. Ya, majlis ilmu harus haji-haji yang menggerakkan terdepan. Dakwah, kegiatan keagamaan. Jadi setelah haji itu nggak boleh lagi sendiri-sendiri ibadahnya. Kalau sebelum haji boleh sendiri-sendiri ibadah. Kalau sudah haji nggak boleh lagi. Dia sudah melihat bagaimana ibadah kebersamaan di sana. Ya, dia bawa pesan itu. Kalau kami yang belum haji, bolehlah masih sendiri-sendiri. Ya, belum sampai ke sana. Begitu sampai ke sana nggak boleh lagi. Ya, harus ibadah itu harus bersama, harus mengajak. Ya, tidak boleh lagi tidak mengajak. Makanya itulah tujuan dibuat IPHI. Ya. Apa tujuan IPHI itu? Bukan hanya untuk menjaga silaturahim antara sesama jamaah haji yang sudah haji, bukan, tapi untuk menghidupkan spirit haji dalam masyarakat di kampung-kampung. Makanya alhamdulillah IPHI itu luar biasa, ya. Sebagian tempat hidupnya luar biasa, walaupun sebagian tempat hidupnya pas musim-musim tertentu saja. Tapi tidak apa-apa, ya. Yang penting semangat haji tetap harus ada. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni jabanun wa inni dha'ifun faqala halumma ila jihadin la syaukata fihi al-hajju. Daripada Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, ini hadis ini kena sekali ini. Langsung ke yang tadi kita sampaikan, lebih detail lagi disampaikan. Jadi dari Hasan ibnu Ali, ini Hasan cucu Rasulullah SAW, qala, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia berkata kepada Rasulullah, inni jabanun wa inni dha'ifun. Wahai Rasulullah, saya orangnya jabanun, kurang berani. Jabanun ini kurang berani berinteraksi dengan orang. Malu, kalau bahasa anak muda, minder, introvert. Kurang berani tampil, kurang berani muncul, jabanun. Wa inni dhaif, saya lemah. Personality saya lemah, saya kurang berani orangnya. Bagaimana caranya wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ini obat untuk orang yang suka minder, suka enggak berani tampil, ya. Halumma ila jihadin la syaukata fihi. Artinya dia enggak berani untuk jihad yang besar-besar, ya. Maka Rasulullah mengatakan, halumma, kalau begitu kamu berangkat jihad, la syaukata fihi, yang jihad tersebut tidak ada perang, tapi itu jihad. Apa itu? Al-hajju. Jihad itu adalah haji. Makanya orang yang pergi haji tidak boleh lagi sendiri, harus berani. Karena ini jelas sekali Rasulullah katakan, enggak boleh lagi orang selesai haji itu enggak berani mengajak orang lain, enggak berani bergerak, enggak berani ini, enggak boleh lagi jaban, enggak boleh lagi dhaif. Orang yang sudah pergi haji itu harus pede, harus terdepan. Nanti kalau ditanya, apa urusan Anda ajak-ajak saya? Apa urusan Anda buat program-program seperti ini? Maka dengan lantang dan berani dia bisa mengatakan, saya sudah haji. Itu kalau seperti itu boleh bangga dengan haji. Sebagai legitimasi untuk dia membuat program-program kebaikan dalam masyarakat. Saya sudah haji.
Saya bertanggungjawab dengan ibadah haji saya menghidupkan keagamaan di kampung ini. Makanya kalau di suatu kampung kegiatan keagamaannya kurang hidup, maka di antara yang paling harus ditanyakan adalah kepada orang-orang yang sudah haji. Dia menyo kurang udip keadaan ibadah masyarakat dalam kampung yang peh tanya pada draw haji dalam kampung pubuk ke? Mana orang-orang yang sudah pergi haji? Kenapa di sini tidak hidup menasahnya? Tidak hidup salat 5 waktu. Tidak ada majlis ilmu, tidak ada majlis ta'lim, tidak ada pengajian. Mana haji-haji? Mereka ada haji-haji beberapa orang, tapi haji-haji kami minder. Tidak boleh lagi minder. Kalau sudah haji itu tidak boleh lagi minder. Seharusnya tidak melihat Ka'bah di depan mata. Bagaimana rasanya? Melihat kebesaran Ka'bah, melihat kebesaran Allah saat kita tawaf, saat kita berada di hadapan Ka'bah. Apakah itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa minder kita? Kemudian beranjak ke padang Arafah bersama jutaan manusia. Apakah itu tidak cukup untuk menghilangkan sifat kurang berani dan minder kita? Kemudian dari Arafah menuju Muzdalifah juga rame-rame. Dari Muzdalifah menuju Mina. Kemudian di Mina melemparkan jamarah. Siapa yang kita lemparkan? Jin, syaitan. Udah lempar syaitan, apa lagi takut? Jadi kalau orang ditanya, kalau sudah haji, ada takut hantu? Tidak takut. Sudah saya lempar itu hantu-hantu semua. Ketika di Mina, lempar jamarah itu melempar syaitan. Jadi haji-haji itu dah takut lagi sama jin itu. Makanya tidak apa-apa kalau lempar jamarah itu teriak-teriak terus. Kan ada orang di sana seperti itu. Teriak-teriak terus, ya. Ikhsa ya iblis. Kadang-kadang kena kepala orang. Berarti semangatnya dia melempar, ya. Orang-orang yang sudah bertarung dengan syaitan, masa minder lagi? Masa tidak berani lagi menggerakkan umat ketika pulang ke sini? Seharusnya orang-orang yang sudah mengusir syaitan, melawan syaitan, melemparkan syaitan, maka dia kalau sudah syaitan menjadi lawannya, dia harus lebih berani. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, jangankan manusia, syaitan saja takut sama Umar bin Khattab. Kita juga harus demikian kalau sudah haji. Nah, kita sudah menjadi orang yang mengusir syaitan. Jadi tidak ada istilah lagi orang haji, pulang haji kemasukan lagi. Kemasukan syaitan. Ya. Justru orang yang kemasukan syaitan, kita panggil orang haji untuk mengusirnya. Karena dia sudah pernah mengusir syaitan, melemparkan syaitan di sana. Nah, jadi banyak sekali pesan-pesan daripada rangkaian ibadah haji yang harus, ya, dijalankan oleh orang-orang yang sudah melakukan haji ketika dia pulang balik ke negeri masing-masing. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.